Pemirsa, selamat datang di Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Rory Asyari. Pemilihan Gubernur DKI Jakarta telah membuat suhu politik memanas. Bukan hanya di ibu kota, publik di seantero negeri pun seolah mengalami demam sebagai imbas naiknya suhu politik di Jakarta. Munculnya kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama. Suka tidak suka, bagian tak terpisahkan dari pertarungan perebutan kursi Gubernur DKI Jakarta yang levelnya menggambarkan pertarungan dalam pemilihan presiden. Sejumlah unjuk rasa dengan massa dari berbagai belahan nusa menjadi indikasi ini bukan sekedar pertarungan calon gubernur biasa. Di tengah hiruk pikuknya Pilgub DKI Jakarta hanya kurang dari 6 bulan, Polda Metro Jaya menangani 2 kasus dugaan pemufakatan makar. Namun benarkah pemufakatan makar itu ada? Lantas mengapa penanganannya tidak kunjung tuntas? Dua narasumber telah hadir di studio Prime Talk, yaitu Kabid Humas Polda Metro Jaya AKBP Argo Yuwono serta analis hukum pidana sekaligus mantan hakim Asep Iwan Iriawan untuk membahas tema apa kabar kasus makar. Bapak-bapak silahkan, terima kasih telah hadir di Prime Talk. Dituduhkan oleh pihak kepolisian terhadap saya dan kawan-kawan bahwa itu tidak betul sama sekali. Polisi itulah keamanan dalam negeri, bukan keamanan negara. Sejak akhir tahun 2016, penyidik Polda Metro Jaya telah menangani dugaan kasus pemufakatan makar. Jumat 2 Desember 2016 dini hari, beberapa jam sebelum aksi 212 berlangsung, polisi menangkap 11 aktivis dan tokoh. Tuduhan terhadap mereka tidak main-main. Mayoritas dituding melakukan pemufakatan makar. Sedangkan sebagian lainnya dituding melakukan penghinaan terhadap penguasa. Beberapa hari kemudian, politisi PAN Hatta Taliwang juga menjalani pemeriksaan dan ditetapkan sebagai tersangka kasus ITE karena mengunggah hasil pertemuan bersama Rahmawati CS. Jadi pasal ini hanya ada niat, ada perencanaan pun sudah bisa kena pasal ini. Menjelang aksi 313, polisi juga menangkap 5 aktivis. Kelima aktivis ini memiliki pengaruh besar dalam aksi 313. Menurut polisi, kelima aktivis ini dalam sebuah pertemuan di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, mereka menyusun rencana aksi makar yang akan digelar di DPR setelah putaran kedua Pilgub DKI Jakarta. Tim Liputan Metro TV. Saya akan mengenal terlebih dahulu Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono. Mohon maaf atas kesalahan atribusi tadi. Pak Argo, belum beres kasus makar jelang aksi 212, sekarang sudah ada kasus makar jelang aksi 313. Apa alasan polisi kok seolah-olah begitu mudah begitu mengkategorikan ini sebagai aksi makar? Jadi begini Mas, jadi kita kan perlu ketahui juga bahwa makar dengan kritik itu berbeda ya. Jadi artinya kritik itu kan mengkritik program-program pemerintah yang ada. Ya. Sedangkan untuk makar sendiri, sesuai dengan pasal 107110 KUHP, itu dinyatakan bahwa ada suatu permufakatan di situ ya. Nah, permufakatan ya. Berarti merencanakan itu sudah termasuk menurut Anda? Permufakatan untuk menggulingkan pemerintah di situ ya, yang sah ya. Apa bukti bahwa yang dilakukan oleh, kalau kemarin kan 8 kemudian plus 1 tersangka makar, dan ini sekarang ada 5 tersangka makar yang baru. Apa buktinya bahwa mereka bermufakat untuk menggulingkan pemerintah, Pak? Tentunya ada suatu pertemuan-pertemuan yang dalam suatu tempat ya, suatu lokasi yang di mana di situ ada beberapa orang, lebih dari 1. Ya. Di situ juga ada membicarakan bagaimana untuk yang pertama adalah menduduki DPR secara paksa ya, menduduki DPR. Dan yang kedua itu memaksa DPR ya dan MPR untuk artinya untuk bagaimana ada suatu sidang istimewa untuk menggulingkan pemerintah yang sah di situ. Ya. Berarti melalui DPR, mereka ingin menekan menduduki DPR agar melakukan 2 hal ini. Ya, terus kemudian dia akan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli di situ. Tentunya semua ini kan ada suatu mekanismenya yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45. Ya. Kalau ini dilakukan dengan pintas ya, jalan pintas itu. Tapi dengan pertemuan-pertemuan, dalam satu pertemuan itu sudah dibicarakan, perencanaannya sudah ada. Nanti siapa yang nanti menyediakan mobil komandonya, nanti siapa yang nanti akan menyiapkan dress code-nya pun sudah ada di situ, disiapkan semuanya. Nanti masa dari mana nanti yang akan menduduki, itu sudah diatur semuanya di situ. Sudah diatur. Itu artinya menjadi bukti dari ya, itu suatu bagaimana dengan transfer uang, Pak Argo?
Contoh ini Kabarnya juga untuk yang ya, aksi 313 ini hanya 3M, mana cukup untuk aksi makar 3 miliar rupiah? ya tentunya di situ juga kita juga akan melihat ya, itu sudah ada seperti uang itu ya, sudah ditransfer. Kita dapat buktinya kok, transfernya juga ada. Misalnya kepada seseorang ya, nanti untuk menyiapkan mobil komando harus menyewa di situ. Nanti mobil komando itu ditaruh di mana ya. Nanti masa lewat mana, itu semuanya sudah tersetting. Sudah sampai detail, polisi sudah tahu sampai itu. Ya. Saya akan ke Kang Asep sekarang. Apakah merencanakan aksi menduduki gedung DPR, Kang, termasuk aksi makar? Ya, makar itu ada jenis macam-macam. Nah, di antaranya paling gampang, makar itu adalah menggulingkan pemerintahan di luar aturan-peraturan yang ditentukan. Misalkan mengganti presiden, ada pemilu, ada impeachment. Nah, ketika ada orang-orang melakukan makar, menggulingkan pemerintahan, tadi bukti katakan oleh Pak Argo, misalkan pada pertemuan, ada menduduki DPR, mengembali ke Undang-Undang Dasar 45, sekali lagi. Makar itu niat aja ya, dengan ada permulaan pelaksanaan sudah kena. Apalagi ini sudah masuk, udah ada perencanaan, udah pertemuan mengatur siapa, itu sudah bukan niat lagi. Bukankah usaha untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 sudah ada sejak zaman era SBY? Kenapa era SBY tidak disebut makar, sementara era saat ini disebut makar? Ini, betul, siapapun dari zaman kapanpun ada berusaha untuk mengganti. Persoalannya, berhakkah dia yang menggantikan? Kan prosedur perubahan Undang-Undang Dasar 45 bukan kewenangan orang-orang itu, tapi kewenangan ada yang diatur oleh undang-undang. Misalkan MPR yang berhak merubahnya, wakil-wakil rakyat itu yang ditentukan konstitusi kita. Tapi tidak boleh dengan cara menduduki DPR kemudian memaksa untuk mengganti. Dengan adanya bukti-bukti tadi yang disampaikan dengan Pak Argo, pendapat masih banyak di masyarakat bahwa polisi mengada-ada nih soal makar. Kemudian polisi fobia adanya pemufakatan makar. Anda sepakat tidak? Oh enggak, kalau saya gini, siapapun tindak pidana kewajiban polisi untuk melakukan. Justru kalau polisi tidak melakukan penyelidikan atau penyidikan terhadap tindak pidana, tidak hanya makar, apapun tindak pidana, kalau itu laporan, delik biasa, apalagi delik formil, itu harus ditindaklanjuti. Kalau polisi tidak melakukan itu, justru ada apa dengan polisi bagi saya? Pak Argo. Betul, seperti itu yang dilakukan polisi. Jadi kalau misalnya mereka menangkap, ini adalah untuk memprevent, tapi kalau nanti terlambat, polisi juga yang disalahkan. Ya memang ya, saya sampaikan bahwa polisi akan dipersalahkan oleh masyarakat. Seandainya polisi tidak melakukan penangkapan terhadap tersangka-tersangka tersebut. Karena polisi sudah mengetahui ada permufakatan di situ, sudah mulai dari awal. Kita sudah mengikuti semuanya di situ. Jadi kalau kita tidak menangkap, tidak melakukan penyidikan, ya kita salah. Baik, ini yang kita pertanyakan kemudian untuk tersangka makar 212 saja belum beres, kemudian ada tersangka makar 313, 5 tersangka baru. Kenapa prosesnya untuk sampai tuntas begitu lama? Kita akan membahasnya sesaat lagi.